Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, senang berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. Jangan lupa tonton sampai habis ya videonya, agar kita bisa paham maksud dari tujuan pembuatan video ini. Kalau kita melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 6 macam penghinaan atau ada 6 macam perbuatan yang terkategorikan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah penistaan, yang kedua adalah penistaan dengan surat, yang ketiga fitnah, yang keempat penghinaan ringan, yang keenam pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, dan yang keenam adalah perbuatan fitnah. Nah, dari 6 perbuatan ini dapat kita lihat bagaimana aturan hukumnya pada ketentuan pasal 310 ayat 1, 310 ayat 2, pasal 311, pasal 315, pasal 317, dan pasal 318 KUH Pidana. Mari kita mulai ya, melihat satu persatu pasal ini. Yang pertama adalah pasal 310 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, ya, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Itu yang perbuatan yang pertama. Yang kedua adalah dengan penistaan dengan surat, teman-teman semuanya. Kita lihat pada pasal 310 ayat 2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Nah, apakah ada pengecualian dari 2 ayat ini? Kita lihat dalam pasal 310 ayat 3, teman-teman semuanya. Tidak termaksud menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Jadi sudah kita bisa lihat ya, perbuatan penistaan dan penistaan dengan surat. Yang kedua, kita lihat pasal bagaimana pengaturan tentang 311. Ya. Dalam pasal 311 dikatakan begini. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangkan diketahuinya tidak benar tuduhan itu, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi kalau yang pertama ini, rekan-rekan semuanya, ini yang ditekankan penghinaan tadi ya, penistaan dan penistaan dengan surat itu menekankan pada rasa malu ya. Tetapi kalau yang pasal 311 itu menekankan bahwa yang dilakukannya itu diketahuinya tidak benar. Nah, kemudian kita lihat pada pasal 315. Dalam pasal 315, teman-teman semuanya, disebutkan begini. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan. Ini masuknya ke penghinaan ringan ya. Jadi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan. Begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya
4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, kalau di dalam buku ini disebutkan contoh permisalannya adalah ketika seseorang menggunakan kata, menyebutkan bajingan begitu ya, menyebutkan kata-kata nama hewan kepada orang lain, maka itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan sesuai dengan pasal 315. Kemudian kita lihat pada pasal 317 yaitu pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Pasal 317 disebutkan begini. Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu menjadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, ini luar biasa sekali untuk pada pasal 317 ini. Hati-hatilah kita kalau kita melakukan yang namanya pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Nah, terakhir adalah perbuatan fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 318. Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, ini perbuatan 318 disebut juga dengan perbuatan kejahatan tuduhan memfitnah, teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat menjadi acuan kita apabila kita dijadikan tempat bertanya, contohnya, atau jangan-jangan keluarga besar kita mengalami salah satu dari 6 perbuatan yang baru saja disampaikan dalam video ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan sungkan untuk membuat komentar atau memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom komentar sehingga kami akan bisa jawab dalam video-video yang khusus untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.